Yang kedua, saya ngelihat ini psikologi orang-orang yang memang sudah yakin kalah. Jadi kita harus menyatukan kekuatan untuk ngelawan kekuatan yang kayaknya secara konsensus dalam alam sadar kita ini yang menang. Nah, yang kalah ini juga akan mikir-mikir peluang menangnya lebih besar yang mana nih. Ya, kalaupun misalnya kita agak-agak dekat kelihatannya pas first round, tapi kalau peluang besar yang menang adalah ini, ya mungkin dia pindah ke yang lain. Sekarang itu memang terjadi migrasi besar-besaran pemilih Pak Jokowi yang awalnya mendukung Ganjar, sekarang bermigrasi mendukung Pak Prabowo Gibran. Apakah dulu mereka nggak milih Prabowo? Mungkin memang dulu nggak milih Prabowo. Tapi kenapa sekarang mereka milih Prabowo? Mungkin karena ada Gibran di sana sebagai perwakilan Pak Jokowi. Makanya ini disebut sebagai koalisi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, Boleh. ini yang terbaru nih Bang. Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto itu bicara bahwa mereka udah menjalin komunikasi dengan Nasdem, dengan Anies, ya kan, kubu Amin gitu, untuk berbicara masalah kecurangan pemilu. Ya kan, kita sudah berkoordinasi. Jadi seolah-olah ini ada bentuknya adalah mereka berkomunikasi dengan Amin, ya kan, soal kecurangan pemilu. Artinya kan yang tertuduh ini kan kubunya Pak Prabowo Gibran nih. Iya kan, karena ini bisa koordinasi. Tapi kemudian Waketum Nasdem itu membantah. Nggak ada itu katanya. Ya jangan ajak-ajak kita bos, kata Mas Bang Mat Ali bilang kayak gitu. Jangan ajak-ajak kita bos itu. Nah, Bang Hasan melihatnya gimana Bang? Ini ada upaya membuka komunikasi dari PDI Perjuangan, tapi di satu sisi ternyata Nasdem nggak sambut itu. Ya, jadi soal kecurangan ini Bang. Ini kalau saya ngelihatnya dari beberapa aspek ya. Aspek pertama, patut dipuji kalau ada usaha silaturahmi dari PDI Perjuangan terhadap kubu Amin. Karena selama ini kan dipersepsikan ini yang diametral ininya, bertentangannya ini secara diametral. Tapi kalau ada usaha silaturahmi, apapun motivasinya, motivasi kepentingan, jangka pendek, motivasi lain-lain, itu apapun, tapi ada usaha untuk silaturahmi itu sebenarnya bagus. Ya. Nah, itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, saya ngelihat ini psikologi orang-orang yang memang sudah yakin kalah. Jadi kita harus menyatukan kekuatan untuk ngelawan kekuatan yang kayaknya secara konsensus dalam alam sadar kita ini yang menang. Mereka mencoba untuk ally. Iya, untuk bersekutu lah. Ya, nah, kan ini bersekutu tuh gara-gara itu tuh. Kita mau bersekutu karena orang itu kuat. Gitu. Jadi kita yang bersekutu. Nah, kemudian yang ketiga ini soal ini framing tuduhan. Framing tuduhannya, wah ini yang akan berbuat curang. Ya kan? Ini orang yang akan mengerahkan segala macam resource negara untuk memenangkan kandidatnya dia. Nah, ini framingnya di sini. Tuduhannya di sini. Seolah-olah yang dua ini oposisi. Seolah yang dua pihak ini nggak ada kaki tangan di pemerintahan. Nggak punya kepala daerah, nggak punya menteri. Iya, seolah-olah mereka nggak punya alat penegak hukum yang di bawah kendali mereka. Seolah-olah semua. Kecuali kalau misalnya PDIP bilang kita tarik menteri dari kabinet. Nah, dia beroposisi kayak gini tuh nggak apa-apa tuh. Nasdem, PKB kemudian bilang tarik menteri dari kabinet. Mereka kemudian menjalin komunikasi sebagai sesama oposan, masuk akal itu. Tapi kalau ini tiga-tiga sama-sama di pemerintah dan PDIP merupakan bagian terbesar dari pemerintahan itu merasa dikuyo-kuyo dan dizolimi di sebelah mana? Ini pemilu nih. Pemilu ini dengan segala aspeknya ada supervisornya dari negara. Ada orang yang ditunjuk oleh negara untuk memastikan pemilu ini berlangsung jujur, adil dan aman. Ya, jabatannya Menko Polhukam. Orang yang diserahi tugas untuk memastikan pemilu ini jujur, adil dan aman itu Menko Polhukam. Perwakilan negara, komisaris negara dalam pemilu. Perwakilan negara nih dalam pemilu ini. Iya, betul. Jadi kalau ada misalnya Satpol PP, ya, Satpol PP nggak netral misalnya, ya kan? Panggil PJ kepala daerahnya. Mendagri panggil PJ kepala daerahnya. Kalau nggak mau panggil Mendagrinya, dipanggil oleh Menko Polhukam. Di bawah koordinasi dia. Kalau ada polisi misalnya nggak netral, dipanggil sama Menko Polhukam, kalau Polri ada di bawah dia.
KPU Bawaslu misalnya main-main, dipanggil KPU Bawaslu bisa dipanggil sama Menko Polhukam. Ya kan? Tentara misalnya nggak netral, tentara-tentaranya, sepanglimanya, Menhannya bisa dipanggil sama Menko Polhukam. Jadi ini bisa diselesaikan dengan power Menko Polhukam. Tapi kalau misalnya yang disampaikan lewat mulut, ya ini disampaikan lewat air ludah, ini kampanye politik, bukan penegakan hukum nih. Kalau penegakan hukum ada powernya, dia bisa menegakkan hukum. Di bawah dia semua ini. Kan nggak mungkin langsung presiden, kan ada Menko-nya yang punya power manggil-manggil ini. Kalau nggak mau dipanggil kan berisiko. Menko bisa ngomong, ini udah nggak mau dipanggil lagi nih. Ada apa Anda nggak mau dipanggil? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini kemudian bikin satgas pengaduan pemilu, posko pengaduan kecurangan pemilu, seolah-olah nggak ada kantor Menko Polhukam. Yang ini nggak netral, itu nggak netral, seolah ada kantor Menko Polhukam, nggak bisa panggil orang lagi. Masih efektif nggak kantor Menko Polhukam? Perlu dibikin mati suri dulu atau perlu diganti Menko Polhukamnya biar ini pemilu jujur, adil, dan aman? Jadi buat saya yang disampaikan akhir-akhir ini, ya soal kita harus bersama-sama bersekutu untuk melawan kecurangan, melawan kekuasaan segala macam, itu bagian dari kampanye politik aja. Kalau mau jujur, power penegakannya ada di wakilnya Mas Ganjar. Dan wakilnya Mas Ganjar masih Menko Polhukam. Yang punya power langsung, directly, bisa panggil-panggil itu orang, namanya Menko Polhukam. Kan bisa begitu. Orang KPK macam-macam aja bisa dipanggil sama Menko Polhukam. On behalf presiden lah itu. Iya. Ada perpresnya tuh loh, dia bisa panggil-panggil itu. Perpanjangan tangan presiden di bidang hukum, politik, dan keamanan lah ya Bang ya. Nah, kalau hari ini dia bikin lagi kantor swastanya buat apa? Dia kantor resminya ada. Kantor swasta pengaduan pemilu itu kantor swasta ini. Ini kantor resminya ada kok. Ini kampanye politik, ini kantor swasta ini. Posko pengaduan kecurangan ini kampanye politik nih. Ini power realnya ada di dia kok. Kemarin posko namanya Posko Merdeka ya. Lupa namanya Pak. PDI mau bikin tuh ya. Itu ngapain bikin posko swasta? Resmi dari pemerintahnya ada kok. Nah terus kemarin saya tanya sama Mas Jarod di acara Adu Perspektif Bang. Kan kata Mas Jarod, coba lihat baliho-baliho banyak tuh. Siapa yang masang baliho segala macam tuh? Dari mana uangnya segala macam gitu. Itu berarti banyak modalnya segala macam gitulah kata Mas Jarod Bang. Terus gimana solusinya apa Mas? Kita akan bikin posko-posko di rumah-rumah warga segala macam, nanti ada posko-poskonya situ tuh. Bang, Mas, izin Mas. Bangun posko ini bukannya lebih mahal daripada masang baliho, Mas. Terus kata Mas Jarod, itu urunan. Itu jadi kan kalau dia boleh urunan, desa. Orang lain nggak boleh urunan. Kan rapi Bang balihonya Bang, kata Mas Jarod. Itu kan soal perorganisasian aja. Kalau kata Iman Syafi'i, yang bisa masang rampi ya pilih vendor yang bagus. Iman Syafi'i itu. Iya memang begitu. Menurut saya ada tuduhan-tuduhan yang menurut saya, seolah-olah Anda nggak bisa dituduh begitu. Ingat nggak dulu ada orang PDIP menuduh relawan pendukung Ganjar, Anda uangnya dari mana? Eko Kuntadi dan segala macam dituduh-tuduh dulu. Anda ini relawan uangnya dari mana katanya? Sebenarnya kan relawan juga bisa balas ya. Anda dari mana partai? Kalau Anda bisa dapat uang, kenapa relawan nggak bisa dapat uang? Kalau Anda bisa dapat sumbangan, kenapa relawan nggak dapat sumbangan? Kan juga partai. Ini kalau partai kalau katanya urunan, partai lain kenapa nggak boleh urunan? Kalau Anda punya orang-orang hamba Allah yang bantu, kan partai lain juga bisa punya hamba Allah yang bantu. Iya benar juga ya. Kita tuh nggak mau adil aja ngelihat kalau kita dianggap mulia, kalau orang lain dianggap salah gitu. Itu kan perspektif kayak apa itu? Aneh perspektifnya menurut saya. Jadi orang pasang baliho banyak uangnya, dia bikin posko nggak banyak uangnya gitu. Gotong royong Bang di rumah-rumah desa-desa Bang, kata Mas Jarod. Nah yang kayak gitu-gitu menurut saya harus fair lah kayak gitu. Tapi Bang Hasan ngelihat gimana Bang? Apa namanya? Ini kan aliansi lagi ya, ini soal aliansi dan kecurangan ini gitu. Ada gak sih contoh-contoh adanya kerjasama antar kandidat di dalam pemilu itu menurut Bang Hasan? Mungkin gak sih itu apakah cuma
dia mungkin dalam pikiran tapi nggak mungkin jadi tindakan, atau memang mungkin untuk dilakukan juga Bang, aliansi dalam pemilu kalau antar kandidat? Perjanjiannya misalnya ada second round, perjanjian untuk second round mungkin. Tapi first round ini kan semua berkompetisi aja dulu. Ini semua lawan semua nih. Ikan gitu nih. Ya, untuk first round ini semua lawan semua, mau nggak mau. Ya. Karena kalau kamu teman-teman baik sama dia maju putaran 2, kamu sakit hati juga kan? Ya. Kita enggak kan, kita sakit hati juga. Jadi ini semua lawan semua dulu. Untuk second round, nah itu baru pasti akan ada upaya untuk berkomunikasi. Tapi nggak cuma dari yang tadi itu, bukan cuma dari yang nomor 2 misalnya. Nomor 1 juga pasti mencoba untuk komunikasi. Nah yang kalah ini juga akan mikir-mikir, peluang menangnya lebih besar yang mana nih? Ya, kalaupun misalnya kita agak-agak dekat kelihatannya pas first round, tapi kalau peluang besar yang menang adalah ini, ya mungkin dia pindah ke yang lain, ke yang peluang besarnya lebih menang. Tapi untuk ronde pertama ini menurut saya membangun aliansi itu enggak lah. Ini kan mau balapan nih, mau ngejar masuk putaran 2 nih. Kalau misalnya bayangannya 2 putaran, masing-masing kan bayangannya masuk putaran 2 dulu. Gitu. Bayangannya masuk putaran 2 dulu. Jadi kalau hari ini sok-sok ngalah gitu, mudah, kita santai aja lah, siapa yang terpilih antara kita. Menurut saya nggak kayak gitu. Menurut saya mereka pasti berusaha untuk masuk putaran 2. Nah kalau gitu kan semua lawan semua dulu. Semua lawan semua dulu. Gitu. Ya, tapi itu Nasdem dengan sikap kayak gitu kan, ya menurut saya juga itu menunjukkan, saya yakin itu genuine tuh. Bang Mar Ali tuh. Jawabannya benar. Jawabannya dari hati. Karena kan nggak gampang juga mencairkan mencairkan ketegangan yang sudah lama. Itu kan nggak gampang. Nggak gampang lah mencairkan itu tuh, nggak gampang. Bukan karena masalah-masalah lain. Soal ketegangan aja itu. Soal ketegangan. Abang nggak ngelihat misalnya ya kasus-kasusnya Nasdem belakangan ini gitu misalnya. Ya kalau saya itu kan konspirasi kasus tuh begini. Kalau konspirasi kasus, Caimin harusnya nggak berani maju loh. Ya berarti kalau dia maju dan sekarang nggak kenapa-napa, ya berarti nggak ada apa-apa kan? Ya dari dulu tiap mau pemilu ada info, ya. Ada info, ada rumor Caimin bakal diginiin Duren kasus, nggak ada. Berarti nggak ada apa-apa itu. Tapi ini orang nggak maju, ya kan? Jadi calon juga nggak, ya. Tapi ada kasusnya. Beneran berarti beneran ada kasus. Iya. Jadi gini, betul. Orang ngelihat ada unsur politik, ya bisa aja dikaitkan unsur politik bisa. Tapi menurut saya kalau ada target politik, maka yang paling rentan jadi target politik, ya, untuk penegakan hukum misalnya, menurut saya Caimin. Tapi ternyata enggak. Yang paling panjang rekornya Bang ya? Iya, paling panjang ininya, maksudnya isunya gitu, rumornya paling panjang. Enggak, santai aja, berani aja dia. Berarti kan enggak begitu. Iya, Caimin aja nggak masuk kan gitu. Iya. Kenapa yang diisukan terus gitu. Iya, diisukan. Nah ini kalau ada yang sampai misalnya dari Nasdem yang kena, tapi kan barangnya ada tuh berarti, ya kan? Siapa lagi, ada 2 dari Nasdem kan? Kan berarti barangnya betulan ada. Jadi menurut saya nggak bisa mengada-ada. Misalnya gini, ketika Anies maju itu banyak yang pengen Anies jadi tersangka kan? Formula E kan? Saya bilang berapa kali dalam Total Politik, ini nggak bisa. Gara-gara dia maju, dia mau jadi tersangka, nggak bisa. Karena saya yakin Formula E nggak ada masalah. Ini bukan soal Alphard menurut Abang ya? Iya, bukan, nggak ada urusannya dengan Alphard waktu itu saya bilang kan. Karena dalam soal Formula E, itu kan ketika sebelum dimulai Formula E itu masih rencana aja sudah dipelototin sama orang. Sudah jadi kontroversi, sudah dipantau-pantau sama orang. Nah, habis itu udah lama kejadian setelah Formula E baru kemudian ada isu. Nggak yakin saya. Karena ini sudah kontroversi sejak awal, pasti hati-hati tuh. Oh, memang barang panas dari awal ya? Udah barang panas dari awal, pasti hati-hati. Ya. Jadi kalau mau dicari mau diubah-ubah, menurut saya nggak akan ketemu. Nah kita kan harus objektifnya di sana aja. Kita jangan kemudian kita nggak suka, kemudian kita cari-cari barangnya. Nggak sehat politik kita kalau begitu. Tapi kalau ada barangnya, jangan tutup-tutupi juga. Ada barangnya keluarin dong. Iya. Nah menurut saya sekarang misalnya ada Nasdem 2 yang kena, karena betul ada barangnya. Betul ada barangnya dan bisa dibuktikan. Ada mungkin orang lain itu cuma rumor, nggak bisa dibuktikan, ya masih aman nih sampai sekarang. Ya mau dihembusin kayak apa kalau iya memang kan Rocky Gerung suka bilang ini kan semua sandera nih pasien tapi, rawat jalan. Tapi kalau nggak ada barangnya ya nggak bisa, rumor aja. Berarti kalau bisa disandra emang ada barangnya dong? Apa? Bukan. Kalau bisa disandra bisa juga. Tapi kan kalau
kalau ada barangnya menurut saya mau disandra nggak itu akan keluar aja. Iya. Kan orang juga Caimin pasien rawat jalan. Iya. Tapi nggak berani keluar. Nasdem juga nggak ada mundur, Nasdem tetap maju dengan Anies. Jadi itu yang Ari bilang tadi. Jadi kalau mau bikin analisis apa yang tampak aja. Kalaupun ada apa yang nggak tampak tapi yang agak logis dikit lah. Iya. Ya kita bicara apa yang nggak tampak tapi yang agak logis dikit lah. Ini bukan saya Bang Machiavelli. Gitu. Jadi kalau kita itu kadang-kadang tuh lebih suka berdebat di soal yang tak tampak. Dan kita yakini itu ada. Tapi mengabaikan hal-hal yang tampak. Menurut saya, hal yang nggak tampak itu ada clue-nya di hal-hal yang tampak. Itu sama kayak Ari punya uang, Ari. Nggak bisa disembunyi, Ari. Tiba-tiba Ari hari ini punya 20 miliar, nggak mungkin gaya sesederhana terus. Pasti ada barang yang memperlihatkan kalau kita punya uang. Mungkin bukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi ujung kaki misalnya. Iya. Atau di ujung tangan misalnya. Iya. Atau kacamata misalnya. Iya. Tapi pasti ada yang menunjukkan itu. Ada. Atau ada kendaraan misalnya kayak gitu. Karena buat apa disembunyikan? Ya akhirnya yang kita sembunyikan itu pun yang nggak tampak itu pun pasti ada clue-nya di tempat yang tampak gitu. Iya betul, pasti ada yang tampak. Pasti ada yang tampak. Betul. Nggak bisa kita tuh apalagi dalam politik kan. Kalau kata Machiavelli ya aktor tuh ya yang tampak gitu kan. Makanya dia mengkritik orang yang berpandangan ini oligarki, itu oligarki yang mengendalikan. Iya kalau si yang tampak ini bilang no mau apa oligarki? Nah sekarang coba tanya, gitu, kata dia. Orang suka menggunakan penguasa sesungguhnya di Republik ini oligarki. Ya. Sekarang coba Ari berpikir dari pergaulan Ari aja, oligarki yang takut presiden atau presiden takut oligarki? Presiden yang takut oligarki yang takut sama presiden, benar. Berarti aktor politik itu adalah yang presiden, yang tampak. Makanya saya gara-gara melihat Pak Jokowi, Bang. Ya kan, belajar soal Pak Jokowi, melihat trennya Pak Jokowi, ini apa penjelasannya ya? Saya baca-baca lagi, baliknya ternyata ini Machiavelli nih, gitu. Belajar Machiavelli lagi, bahwa kalau dalam Machiavelli itu kan banyak orang salah pandangan, Bang, bahwa dalam Machiavelli orang bilang seolah menghalalkan segala cara. Iya, menghalalkan segala cara. Tapi dalam Machiavelli itu ternyata nggak itu. Itu yang disalahpahami orang. Bagi Machiavelli bilangnya gini. Tujuanlah yang membuat cara menjadi halal, bukan menghalalkan secara cara untuk tujuan enggak gitu. Bahkan dalam il prinsip itu juga tidak boleh loh mengambil hak bawahan itu di Machiavelli itu nggak boleh, dilarang. Karena bawahan itu akan memberontak. Istri bawahan, betul. Hak bawahan, gaji bawahan, rampasan perang bawahan. Ketika itu diambil, itu bawahan akan berontak namanya. Itu di prinsip itu ditulis. Kalau kata Pak Bambang Pacul kan soal The Prince ini, itulah hebatnya Machiavelli. Dia mengajarkan kepada Prince biar gak ditipu sama Korea-Korea. Ini gitu. Akhirnya kan pada akhirnya yaitu dia mengajarkan pada The Prince biar nggak ditipu sama Korea-Korea. Artinya The Prince inilah yang decision makernya, kan gitu, Bang. Betul. Jadi saya setuju untuk kita yang kita hitung tuh apa yang tampak. Yang nggak tampak ini, yang bayangan-bayangan ini, itu pada akhirnya akan ikut yang tampak. Kalau kata nenek saya dulu gitu di kampung kan. Lu aja yang kelihatan nipu gua, apalagi jin. Lu suruh mau menanyakan jin gimana sih? Jadi itu saya setuju, Makanya sekarang kalau saya melihat orang bilang wah ini dikendalikan, enggak. Menurut saya oligarki takut sama presiden, bukan presiden yang takut sama oligarki. Apakah presiden mengambil keputusan yang kompromistis? Iya, atau yang bertolak belakang atau apa itu urusan lain. Iya, itu matematikanya lain. Matematikanya kan? Beda sendiri. Ini kan soal ini, Bang, moral politik. Kalau ini lagi Machiavelli lagi, Bang, ya. Kalau saya baca ya, orang kalau berpikir misalnya kalau pakai moral personal untuk mengukur keputusan politik, itu nggak bisa. Secara moral personal kita ini nggak boleh bohong, Bang. Bohong itu hal yang buruk dalam moral personal di semua kebudayaan. Untuk pribadi, ya. Iya kan, moral personal. Tapi kalau ukuran ini kita pakai untuk milih pemimpin, nggak ada politisi yang nggak pernah bohong. Kita nggak akan nemu satu pemimpin sampai kiamat gitu.
Iya, jadi nggak ada yang layak jadi pemimpin. Nggak ada yang layak jadi pemimpin karena ukurannya moral personal. Iya. Tapi kalau di Amerika aja itu dulu ada istilahnya don't ask don't tell kan di tentara Amerika. Yang LGBT lu don't ask don't tell aja, nggak usah ngomong, diam-diam aja. Iya kan? Tapi itu tujuannya kan ya kita tahu sama tahu, gua biarin lu tapi kita nggak usah ngomong. Itu kan tujuannya soal equality. Lu boleh bohong, tujuannya soal equality. Nah ini yang Machiavellian tuh kan sebenarnya kayak gitu bang, gitu loh. Iya benar dia tuh memang guru besar politik praktis. Iya. Jadi kalau misalnya Sun Tzu itu guru besar perang, nah ini guru besar politik praktis. Jadi bagaimana cara mengelola kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu bisa memastikan bawahan-bawahan itu tetap loyal. Betul. Bagaimana kita sebenarnya itu memanfaatkan orang yang di bawah kita, tapi mereka juga merasa diorangkan, diayomi, diselamatkan oleh kita. Ini guru besar politik. Besok mau terbit nih di Detikcom nih bang. Oh, oke. Jokowi-Veli. Karena kepercayaannya ya udahlah, lu yang tampak aja. Ngapain kita ngurusin yang tidak tampak? Kalau menurut saya sekarang saya masih memaklumi kalau yang diserang Pak Jokowi. Iya. Walaupun kita kalau saya pasti akan mengcounter itu, tapi memaklumi. Iya. Kalau yang diserang Gibran memaklumi. Bahkan yang diserang Anwar Usman saya memaklumi. Tapi kalau udah istri Kaisang yang diserang Ibu Iriana, buat saya itu udah nggak bisa dimaklumi dari sudut manapun. Betul. Kalaupun abuse itu karena Ibu Iriana, itu adalah bagian dari kelemahannya Pak Jokowi. Ya iya. Bukan karena Bu Iriananya. Iya begitu. Jadi iya kan bang. Dia yang kita nilai akhirnya aktor kan, aktor yang tampak. Gitu. Ini kalau kita berpikir nggak ke arah sini bang, secara politik pengetahuannya nggak berkembang gitu loh bang. Sangat tidak berkembang dan rendah sekali. Betul. Kita terjebak dalam kasakusuk dan orang politik yang mengaku intelektual, profesor, akademisi, budayawan, jurnalis terjebak dalam politik konspirasi, politik layar belakang, entah iya entah enggak, ya kan? Politik rendahan yang semacam ini, gitu. Nah. Ini tadi soal kecurangan nih bang. Nah ini terakhir nih bang. Pertanyaannya kalau kata abang tadi kecurangan ini udah yakin masuk putaran 2 ini akan. Saya mau lihat. Semua kandidat itu membuat tagline satu putaran. Ah itu maksudnya itu. Anies juga sama. Ketika dapat angka 1, nomor 1 satu putaran. Tapi yang ngomong Caimin, Mas Aniesnya nggak ngomong satu putaran. Itu pasukannya di belakang juga untuk satu putaran. Iya, pasukannya bang. Pasukannya. Ya. Mas Aniesnya nggak. Ganjar juga begitu. Kan lihat aja TPN Ganjar bilang optimis satu putaran. Tapi ketika begitu Prabowo yang optimis satu putaran jadi salah. Masa sih bang? Iya, kalau Prabowo yang bilang satu putaran dia bilang wah ini mau menggunakan kekuasaan nih. Oh iya. Buat bisa satu putaran. Lalu masuk kalian boleh yakin satu putaran, kita nggak boleh yakin satu putaran. Ini kan ya akhirnya itu yang soal keadilan cara berpikir tadi. Kalau mereka boleh, kita nggak boleh. Iya. Kalau mereka boleh semua, kalau kita nggak boleh. Mereka yang bilang duluan optimis satu putaran, kita nggak bilang satu putaran tentu. Nah di antara 3 campaign satu putaran ini bang, secara realistis ya, ya yang paling mungkin siapa? 3-3-nya mungkinkah atau ya tentu nggak bisa 3-3-nya mungkin. Jadi ya tapi ini tadi konfirmasi sama pollster yang tidak terafiliasi ya. Kalau kita kan ada pollsternya tapi kan sudah terafiliasi. Cuman data kita tuh sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya ngelihat arah anginnya sekarang tuh memang terjadi migrasi besar-besaran pemilih Pak Jokowi yang awalnya mendukung Ganjar sekarang bermigrasi mendukung Pak Prabowo Gibran. Karena koalisi ini dimaknai di atas kertas memang koalisinya koalisi partai politik. Gerindra, Golkar, PAN, ya dan lain-lain itu. Itu formalnya dan itu benar. Tapi ada pemaknaan baru, bukan pemaknaan baru, ada pemaknaan lain bahwa ini koalisi Prabowo dengan Jokowi. Maka koalisi Prabowo dengan Jokowi ini kan menggabungkan 2 kekuatan besar ini. Kekuatan Prabowo mungkin setelah ditinggalkan pemilih Anies jadi 25%. Ya kan? Kekuatan Pak Jokowi mungkin setelah ditinggalkan oleh para pembenci Prabowo
Ya mungkin tinggal 30-35%. Taruhlah 30 minimal. Kalau digabung ini 55%. Dengan asumsi kayak gini masuk akal untuk terjadi satu putaran. Ini asumsi. Asumsi, ya kan? Ya. Kalau yang lain kan nggak punya asumsi itu untuk satu putaran. Ya. Anies kan nggak punya asumsi kayak gitu untuk satu putaran. Pak Ganjar juga nggak punya asumsi itu untuk satu putaran. Nah sekarang kita lihat fakta, tren data survei. Data survei Oktober ke November, ya itu terjadi pelonjakan kalau data kita. Pelonjakannya tajam. Berapa besar Prabowo naik, segitu juga besarnya Mas Ganjar turun. Sementara Mas Anies stagnan segitu aja. Jadi karena ini sama nih, besaran poin Pak Prabowo naik sama dengan besaran poin Mas Ganjar turun, kita bisa melihat secara common sense saja bahwa ini migrasi. Ya. Karena ini tetap nih, ini migrasi dari mana? Dari pemilih Mas Ganjar menjadi pemilih Prabowo Gibran. Apakah dulu mereka nggak milih Prabowo? Mungkin memang dulu nggak milih Prabowo. Tapi kenapa sekarang mereka milih Prabowo? Mungkin karena ada Gibran di sana sebagai perwakilan Pak Jokowi. Makanya ini disebut sebagai koalisi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, kalau lihat hipotetikal Bang dari hasil survei yang ada, kalau memang trennya seperti yang Abang bilang, Pak Prabowo naik terus, sekarang Mas Ganjar kalau di data kita tinggal didorong dikit lah. Nah, Mas Ganjar kan turun terus tuh dengan migrasi, asumsi migrasi yang Bang bilang tadi. Jadi ini naik terus. Ini potensi naik dan potensi turunnya ini tinggal berapa persen lagi? Maksudnya dari 100% yang mungkin berpindah ini berapa persen yang udah jalan? Yang sekarang udah jalan tuh sudah lebih dari 80%-nya. Oh, tinggal 20% lagi ya. 20%. Nah, ini hipotesis saya nanti Mas Ganjar suaranya nggak akan jauh beda dengan suara PDIP. Suara Mas Ganjar nggak akan jauh beda dengan suara PDIP. Misalnya PDIP 20%-an dong. 20, 21, 22%, ya mungkin suara Mas Ganjar akan sebesar itu. Karena makin mengkristal nih. Makin mengkristal itu artinya PDI banget. Mas Ganjarnya juga PDI banget, PDI-nya ya PDI banget, nggak ada lagi sumbangan dari Pak Jokowinya. Sementara pemilih Pak Jokowi yang nggak terikat dengan PDIP, ya, kemudian nggak terikat dengan Mas Ganjar, kemudian sudah pindah ke sini, sudah pindah ke koalisi Prabowo Gibran. Jadi prediksi saya nanti di ujung nih 14 Februari Mas Ganjar mungkin angkanya mirip dengan angka PDIP. Kalau PDIP 22% mungkin sekitar segitu juga nanti Mas Ganjarnya. Dekat itu berapa persen Bang bedanya? Dekat ya mungkin 1% maksimal lah. Hah? Kalau PDI 25 Mas Ganjar 26 gitu? Iya, yang paling tinggi. Kalau PDIP 20 paling tinggi Mas Ganjar 21. Karena kan sebenarnya yang lain tuh kan nggak punya kontribusi yang signifikan untuk suaranya Mas Ganjar. Ya, berarti nggak masuk putaran 2 dong Bang, kalau 2 putaran misalnya. Kalau 2 putaran, ya kecil kemungkinan Mas Ganjar masuk putaran 2. Kalau 2 putaran. Karena kan kita ngelihat tren turun. Dan tren turunnya belum berhenti. Ada dikit lagi nih. 20% lagi ya dari lagi. Semua yang ditarget. Ngeri juga. Kok bisa gitu sih Bang? Nah penjelasannya kita belum tahu nih. Ini perlu diskusi panjang. Perlu diplototin nggak cuman oleh, kalau saya kan hipotetikal lah, hipotetikal bagi Abang sebagai orang yang biasa lihat data. Hipotesis saya adalah Mas Ganjar nggak lebih besar daripada PDIP. Kalau Pak Prabowo kan lebih besar daripada Gerindra. Pak Jokowi lebih besar daripada PDIP. Mas Ganjar nggak lebih besar daripada PDIP. Aslinya Mas Ganjar nggak lebih besar daripada PDIP. Bukan karena intervensi kekuasaan, campur tangan aparat seperti yang digosipkan gitu Bang. Kita ini, pemilu kita itu big data nih. 200 juta itu kalau masuk jurusan computer science, big data. Bukan statistik itu. Statistik itu kan ya 1.000, 2.000 statistik lah. 3.000 statistik lah. Tapi ini 200 juta nih. 200 juta itu mau diapain? Siapa yang bisa setir 200 juta? Aparat mana yang bisa setir 200 juta? Kekuatan mana yang bisa atur 200 juta? Big data ini pasti objektif.
Jadi siapa yang terpilih dari rakyat Indonesia nanti itu pasti objektif tuh. Kalau mengintervensi, kita kan nggak mungkin intervensi 1-2 orang kan. Harus intervensi lebih dari 100 juta orang kan. Mungkin nggak itu dilakukan dengan senyap? Nggak mungkin. Kalau kita mau intimidasi, kita kan nggak mungkin intimidasi 10-20 orang. Nggak mungkin intimidasi 1-2 RT. Harus intimidasi 100 juta orang lebih. Nggak mungkin itu nggak kebongkar. Jadi nggak bisa melakukan itu. Apapun institusi negaranya nggak bisa melakukan itu. Nggak akan bisa melakukan itu dan belum tentu efektif. Belum tentu efektif. Malah itu iya ya, bisa kayak isu orang takut sama handphone sekarang, Bang. Aparat turun, handphone muncul. Iya, di mana-mana ya, Bang. Preman aja takut sama HP sekarang. Iya, polisi. Tukang palak truk-truk takut sama kamera sekarang. Betul, nggak jadilah katanya kalau di videoin gitu. Iya. Polisi juga kan. Debt collector-nya takut sama handphone sekarang. Yang apa namanya, Bupati Sorong kemarin kan. Viral juga gitu. Jadi susah itu. Kita mau melakukan apa itu nggak mungkin nggak bocor. Ya kan? Abang tadi belum keluar aja udah ada yang ngasih kabar Ari kan? Saya dari mana kan gitu kan? Udah ada yang tahu posisi kita di mana kan gitu. Nggak ada yang bisa disembunyikan lagi di Republik ini gitu. Abang udah cek badan Abang ada GPS nggak? Bahaya juga tuh. Masa Ari, Abang masih dalam ruangan, Ari udah tahu Abang di mana jam 12 kan? Udah kayak cenayang aja kan gitu. Iya. Bukan saya, Bang. Iya makanya kawan. Kan, gitu. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan, nggak ada yang bisa di tempat yang paling secret sekalipun nggak bisa disembunyikan. Betul. Ya, betul. Jadi apa namanya, demokrasi itu membuat optimis nggak sama demokrasi? Iya betul. Optimistik aja. Demokrasi itu membuat negara itu selalu bocor gitu. Iya. Ke publik. Ada leak-nya tuh. Iya, itu demokrasi. Iya. Ada leak-nya tuh. Membuat negara itu kayak akuarium. Iya, ditonton gitu. Itu kan sama aja kayak ini, Bang ya. Liberalisme gitu ya, akhirnya melahirkan serikat buruh gitu. Misalnya kan kayak gitu kan. Bahwa demokrasi itu sekarang membuat, misalnya Ari punya akun. Iya. Tiba-tiba tumbang. Ari bisa tahu kan siapa yang numbangin akun Ari? Bisa. Apakah itu pemerintah atau bukan, dilaporkan oleh siapa? Bisa tahu kan? Bisa. Saking terbukanya dunia sekarang. Iya. Iya, dan kekuasaan presiden itu adalah power to persuade kan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau pakai infrastruktur, ya itu mudah banget ketahuan, benar kata Bang. Iya. Sangat mudah ketahuan. Iya, semua orang bisa pantengin ya. Iya. Dan itu malah kalau tindakan aparat ini terlalu brutal dan terlalu masif gitu, merugikan untuk Pak Prabowo justru sekarang, Bang, kelihatan. Makanya Bang, kita punya teori nih. Ini kalau ada yang brutal-brutalan ini, jangan kontra operasi nih. Orang nggak menguntungkan kok brutal-brutal begitu. Jangan kontra operasi ini kan gitu. Ya apapun itulah. Bisa kontra operasi, bisa juga ada orang yang terlalu bersemangat. Kan itu gitu. Cara kerja aparatus negara. Iya, gitu. State aparatur kan. Tapi yang jelas dari TKN nggak ada perencanaan itu, nggak ada pelibatan itu apa segala macam. Oh iya, Abang mewakili TKN ya. Sampai lupa gua. Nggak ada. Gua kira masih konten kreator banget. Ternyata bukan wakili tim sukses. Iya. Jadi nggak bisa dong Abang dituduh jadi konsultan bayaran lagi, uang memang tim sukses kan. Nah kalau tim sukses biasanya emang nggak dibayar. Iya memang. Malah keluar duit. Iya, kalau konsultan dibayar. Nah gitu aja beda. Berarti ini cash out nih sekarang nih ya? Apa? Cash out nih sekarang. Kita nggak usah ngomong-ngomong lah, tapi kan Abang sendiri yang ngomong. Enggak,
Tim sukses kan emang nggak dibayar. Iya. Tapi kalau konsultan harus punya bayaran karena dia jasa profesional kan. Ya, jangan sampai Anda jadi konsultan rasa tim ses. Kalau perlu tim ses rasa konsultan. Iya, itu baru paten. Itu baru paten. Oke, makasih. Gitu. Makasih udah berkunjung di Total Politik. Ya, sampai jumpa lagi di Total Politik. Mikrofon Total Politik berikutnya. Nah, ya.